Bangunan megah gedung Pasar Cangkring Kelurahan Kedondong Raya, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, didirikan pada tahun 2018, yang diharapkan jadi primadona, masih belum difungsikan. Tidak sedikit dana digelontorkan untuk membangun gedung tersebut menelan dana hampir 6 miliar rupiah, bersumber dari APBN. Belum difungsikannya Pasar Cangkring yang rencana awal untuk pedagang ikan dan sejenisnya ini, menjadi perhatian serius M. Nasir anggota DPRD Banyuasin fraksi Golkar Komisi 4 dan sempat dibahas di paripurna. Terkait dengan apa yang dilaksanakan terhadap kegiatan pembangunan pasar di Cangkring. Kebetulan Pasar Cangkring ini itu di Kecamatan Banyuasin 3. Nah, ini kan pembangunan sudah dilaksanakan dari beberapa tahun yang lalu. Namun, temuan dari teman-teman, mungkin Komisi 3, ini belum dimaksimalkan peruntukannya, kegunaannya. Sayang, dana yang sudah lumayan besar dialokasikan untuk pembangunan Pasar Cangkring tersebut, tapi pemanfaatannya buat masyarakat belum maksimal. Makanya kami minta kepada dinas terkait, dalam hal ini mungkin Perkintan Kabupaten Banyuasin, menganalisa kekurangannya apa gitu. Jangan sampai kita membangun sesuatu tanpa perencanaan yang detail, yang jelas. Sayanglah keuangan kan. Nah, mungkin seperti itu Adinda yang kami tanggapi dari fraksi Partai Golkar terhadap penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan. Nah, ini karena pada saat pembangunan pasar ini kan kami kebetulan belum duduk di sini ya. Jadi kami belum bisa menganalisa apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan masyarakat di Cangkring. Nah, mestinya ada juga pendapat dari masyarakat setempat gitu. Apakah memang benar dibutuhkan? Karena pasar Pangkalan Balai dengan Pasar Cangkring itu kalau menurut saya tidak terlalu jauh kan? Apakah mungkin kalau nanti dibangunkan Pasar Cangkring orang dari Pasar Pangkalan Balai ke sana? Nah, ini kan perlu analisa seperti itu. Bagaimana kalau kemarin-kemarin itu faktor apa saja yang menyebabkan sehingga Pasar Cangkring itu dibangun? Nah, ini kita tidak memahami apa yang menjadi keputusan seperti itu Adinda. Ya. Berkaitan hal itu Kepala Dinas Koperindak dan UKM Banyuasin Erwin Ibrahim, menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi kendala. Pertama, kurangnya lapak menampung pedagang serta secara administrasi belum diserah terimakannya gedung ke pihak Koperindak. Namun, tambah Erwin, sekarang pasar tersebut sudah diserah terimakan ke Koperindak. Dirinya dalam waktu dekat akan mengadakan sosialisasi ke pedagang mengupayakan pasar segera difungsikan. Cangkring itu terakhir itu dibangun tahun 2019. Nah, selama 2019 sampai dengan 2021 belum ada berita acara serah terima. Jadi tidak boleh kita mengoperasionalkannya karena itu dana APBN dengan pola tugas pembantuan. Nah, di 2021 keurus itu, kami urus, keluar. Jadi itulah kelemahan kita sekarang ini, kadang-kadang bangun tapi tidak mengurus administrasi. Nah, setelah diurus di bulan Januari 2021 sudah terbit serah terima. Jadi itu sudah menjadi aset kita. Nah, jadi Februari kemarin kita mau merelokasi pedagang. Ternyata pedagang kita ini banyak. Pedagang kita ini hampir 900 pedagang yang berjualan basah ya, sayur-sayuran dengan ikan, daging-dagingan. Sedangkan daya tampung kita di situ cuma 200-an Pak Pensiun. Jadi mereka ini nuntut kalau nak pindah harus sekali Allah Pak. Kami tidak galak, sebagian tidak adil. Nah, tak jadi masalah pula. Jadi kami coba kemarin buat sementara yang ada yang rangka baja ringan itu paling tidak bisa nampung cap 20 jadilah. Ya tak bisa juga kan. Akhirnya kami ajukan lagi untuk penambahan bangunan ke kementerian. Nah, itu kemarin sudah ada ACC kalau nggak salah, insya Allah sekitar 6 miliar dibantu lagi. Tapi SK Menteri Perdagangannya belum keluar. Kalau SK Menteri Perdagangan sudah keluar, kita dapat 6 miliar, kita bangun lagi sekitar 400 pedagang bisa tertampung. Kalau sudah bisa masuk 400 pedagang itu dibangun, nah baru bisa beroperasi. Nah, jadi memang permasalahan kita ini aset ini tidak
administrasinya tidak benar. Jadi legal standing-nya belum jelas ya. Betul, kita ini ada 34 pasar, hampir 28 pasar itu surat tanahnya hilang, hibahnya hilang, semacam. Nah ini sudah kami urus galau, sudah beres galau, tinggal 3 pasar lagi yang masih ada masalah. Nah, jadi termasuk aset-aset yang lain. Itulah kelemahan kita ini kadang-kadang membangun baik tapi tidak memikirkan administrasi yang seperti apa. Nah ini sudah oke, pasar Cangkring itu sudah ada berita serah terimanya. Kemudian lagi dalam waktu dekat, tadi Pak Kabid Pasarnya saya sudah instruksikan untuk buat surat ke pedagang, kita undang untuk dialog. Karena mereka ini semacam diskriminasi kalau sebagian pindah. Karena mereka tuh kalau mau tidak pindah. Mereka masih di situ, alasannya pembeli sudah biasa di situ. Sedangkan pasar Cangkring ini jauh. Nah, tapi pasar Cangkring itu sekarang ini sudah dicor, jalannya sudah bagus, sudah dicor PU. Kemudian lagi mereka juga mau, sudah kita ada dialog, mereka mau, tapi tinggal bagaimana secara teknisnya untuk memindahkan yang sebagian tadi. Nah, karena kalaupun misalnya jadi kita bangun tahun ini, kan perlu waktu lagi, panjang lagi. Bangunan itu paling tidak setengah tahun. Begitu itu selesai, belum serah terima lagi, harus sudah terima dengan pusat lagi, bisa-bisa tahun 2022 lama. Nah sekarang bagaimana yang sudah ada itu bisa beroperasi dengan mengajak pedagang itu supaya mau pindah. Apa mereka separuh dulu? Yang pasti ada penolakan kan. Mereka kan kalau bisa nak seluruh. Nah itu. Tapi kita nanti akan pendekatan persuasif, paling tidak separuh dulu. Mereka hadir datang ke situ supaya pasar kita itu segera beroperasi. Mungkin itu. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Irawan Adaberita.co mengabarkan.